Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Gofrodin dengan nomor NPM 221030500086 dari kelas 6B. Eh, Sebelumnya video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara. Dan dalam video ini saya akan membahas 20 soal mengenai berbagai konsep dasar dan juga lanjutan dalam teori peluang. Eh, jadi tujuan video pembahasan ini itu untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan aplikasi distribusi pada probabilitas dan juga konsep-konsep yang terkait lainnya. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nomor satu di sini, seorang pelanggan layanan antar makanan sedang menunggu pesanannya tiba. Nah, waktu kedatangan kurir itu diasumsikan mengikuti distribusi seragam pada interval 3,15 menit. Nah, berapa peluang pesanan akan datang antara 6 hingga 10 menit? Nah, dari soal ini kita itu dapat mengidentifikasi bahwa ada atau kasusnya itu menggunakan distribusi seragam kontinu dengan interval waktu kedatangan kurirnya itu di sini 3 sam 3 sampai 15 menit. Nah, uh, dari interval ini maka kita bisa ketahui bahwasanya 3 itu merupakan nilai bawah atau batas bawah dari interval uh, yang diketahui. Jadi di sini itu uh, sebagai alfanya dan 15 ini sebagai batas atas dari interval yang diketahui yaitu sebagai nilai betanya. Kemudian di sini rentang waktu yang dicari peluangnya itu adalah 6 hingga 10 menit. Berarti di sini juga kita mengetahui bahwasanya 6 ini merupakan uh, nilai dari A dan 10 ini merupakan nilai dari B. Nah, un- untuk distribusi seragam kontinu itu kita menggunakan fungsi kepadatan probabilitas atau PDF, di mana fungsi ini itu Px akan bernilai 1 per beta min alfa jika berada di interval alfa, beta dan akan bernilai 0 jika di luar interval tersebut. Nah, sedangkan untuk menghitung peluang bahwa variabel acak X itu berada dalam rentang alfa, beta, rentang A, B, kita itu bisa menggunakan integral dari fungsi PDF-nya. Di sini P untuk interval A, B itu integral dari A sampai B PX dx. Nah, baik kita langsung bahas saja di sini nomor satu itu kita masukin dulu nih, kita tentukan dulu uh, fungsi PDF-nya. Di sini diketahui untuk nilai betanya itu sama dengan 15 dan nilai alfanya itu uh, sama dengan 3. Maka 1/15 dikurangi 3, di sini didapatkan 1/12 untuk X-nya itu berada di interval 3 sampai 15. Nah, selanjutnya kita itu akan mengintegrasikan nih fungsi PDF yang sudah kita ketahui ini menggunakan batas bawah yang uh, ingin dicari yaitu 6 dan juga batas atasnya itu 10.
Berarti di sini kita masukin nilainya. Sini kan untuk P, X-nya itu lebih dari 6 dan kurang dari 10. Di sini eh, integral dari 6 sampai 10, PX-nya itu 1/12 yang sudah kita temukan tadi, PX dx berarti 1/12 dx. Kemudian kita hasilkan di sini integralnya itu menjadi 1/12 X dengan batas bawahnya itu 6 dan batas atasnya itu 10. Kita substitusiin nilai X-nya, maka didapatkan 1/12 eh, dikalikan dengan 10 min 6. Kemudian eh, kita hasilkan di sini 1/12 dikalikan 4. Didapatkan di sini 4/12 atau kita sederhanakan di sini dijadikan 1/3. Nah, hasilnya itu mendekati 0,33. Nah, jadi untuk peluang bahwa pesanan itu akan datang antara 6 hingga 10 menit adalah sekitar 0,33 atau dalam persen itu 33,33%. Nah, mungkin itu pembahasan nomor satu. Selanjutnya ada nomor dua di sini. Soalnya itu sistem penyiram otomatis taman akan akan aktif pada waktu yang acak dalam rentang waktu 10,70 detik. Jika penyalaan sistem mengikuti distribusi seragam kontinu, maka peluang sistem akan aktif antara 20 hingga 35 detik. Berapa peluangnya? Nah, di sini kurang lebih sama karena menggunakan uh, distribusi seragam kontinu. Jadi di sini diketahui untuk nilai batas bawahnya itu adalah 10 sebagai batas bawah intervalnya dan juga 70 ini sebagai nilai dari batas atas intervalnya. Jadi 10 ini sebagai alfanya dan 70 ini sebagai beta, nilai beta. Nah, di sini rentang waktu yang dicari peluangnya itu adalah antara 20 hingga 35 detik. Di sini juga 20 itu sebagai nilai dari A dan B. 35 itu sebagai nilai dari B. Nah, kita langsung saja ke. Nah, di sini sudah diketahui kan nilai alfanya itu 10, nilai betanya itu 70, nilai A-nya itu 20, dan nilai B-nya itu 35. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ke atau kita hitung PDF-nya, nilai PDF-nya 1 per beta min alfa. Di sini 1/70 min 10, berarti 1/60 untuk X-nya rentang di antara rentang 10 sampai 70. Nah, kemudian kita hitung peluangnya pada rentang 20 antara 20 hingga 35 detik dengan integral. Nah, di sini berarti untuk P, X-nya itu X-nya itu lebih dari 20 detik dan kurang dari 35 detik. Maka di sini integral 20 sampai 35 detik PX-nya itu 1/6 dx. Kemudian kita hasilkan di sini menjadi 1/60 dikali X dengan batas bawah 20 dan batas atasnya 35. Dan kita substitusikan nilai X-nya
Maka didapat di sini 1/60 dikali 35 dikurangi 20. Maka sama dengan 1/60 dikali dengan 15. Didapatkan di sini 15/60 atau kita sederhanakan 1/4. Maka peluangnya itu di sini 0,25. Nah, jadi peluang sistem penyiram akan aktif antara rentang 20 sampai dengan 35 detik itu adalah 0,20 0,25 atau 25%. Nah, lanjut ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga ini Farhan menyalakan oven listrik untuk memanggang kue dengan waktu pemanggangan acak yang diperkirakan 10 hingga 50 menit dan mengikuti distribusi seragam. Berapa peluang bahwa kue akan matang antara 15 hingga 30 menit. Nah, masih sama di sini nomor 3 itu masih menggunakan distribusi seragam. Berarti di sini kita sudah ketahui kalau 10 ini merupakan nilai dari alfanya atau batas bawah dari intervalnya. Kemudian 50 ini sebagai batas atas atau beta dari interval. Dan 15 ini sebagai nilai dari A dan 30 itu sebagai nilai dari B-nya. Di sini berarti kita ketahui alfanya itu 10, betanya itu 50, A-nya itu 15, dan B-nya itu sama dengan 30. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya untuk menentukan atau mencari PDF-nya. Di sini 1 per beta min alfa, berarti 1/50 dikurangi 10. Didapatkan di sini 1/40 untuk nilai PX-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang kue itu matang antara 15 hingga 30 menit. Maka di sini kita gunakan integral. Di sini kan antara rentang 15 sampai 30. Maka integral dari 15 sampai 30, PX-nya itu tadi 1/40 dx. Kemudian kita hasilkan di sini integralnya itu menjadi 1/40 x, di mana x-nya ini rentangnya 15 dan 30. Batas bawahnya itu 15 dan batas atasnya itu 30. Maka di sini kita substitusiin nilai x-nya didapatkan 1/4 dikali dengan 30 min 15. Maka didapat 1/4 dikali 15. Hasilnya itu 15/40 atau kita sederhanakan menjadi 3/8. Yang kita hasilkan di sini sama dengan 0,375. Jadi peluang kue akan matang antara rentang 15 hingga 30 menit itu adalah 0,375 atau 37,5%. Selanjutnya itu pembahasan nomor 4. Kita lanjut di sini, di mana soalnya seorang teknisi sedang mengukur waktu pemrosesan data uh, oleh suatu sistem komputer. Nah, berdasarkan pengamatan, waktu pemrosesan tersebut bervariasi secara acak antara 10 detik hingga 30 detik dan diasumsikan mengikuti distribusi seragam. Di sini pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa waktu pemrosesan berada antara 15 detik hingga 25 detik. Nah, masih sama kita gunakan distribusi seragam kontinu, di mana di sini 10 detik ini
10 detik ini sebagai batas bawah dari intervalnya atau nilai alfanya. Kemudian 30 detik ini sebagai batas atas interval atau nilai beta. Kemudian 15 ini sebagai nilai dari A dan 25 ini sebagai nilai B-nya. Maka di sini kita tuliskan diketahuinya itu alfa sama dengan 10, beta sama dengan 30, A sama dengan 15, dan B-nya itu sama dengan 25. Langsung saja kita tentukan nilai dari PDF-nya, di mana PX itu sama dengan 1/beta min alfa. Kita substitusikan nilai dari masing-masing yang sudah diketahui, di mana 1/30 min 10. Jadi kita ketahui nilai PDF-nya itu 1/20. Nah, lanjut untuk mencari peluang waktu pemrosesan antara 15 hingga 25 menit, kita gunakan sama di sini menggunakan integral, di mana di sini uh, peluang untuk X-nya itu antara 15 sampai 25 menit itu sama dengan integral 15 sampai 25 1 per nilai PX-nya itu kan 1/20 dx. Kemudian kita hasilkan di sini sama dengan 1/20 dengan X, batas bawahnya itu 15 dan batas atasnya itu 25. Nah, kita substitusikan nilai X-nya, maka didapat 1/20 dikali 25 min 15. Maka di sini didapat hasilnya itu 1/20 dikali 10. Dan didapat 10/20 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Maka hasilnya itu 0,5. Nah, jadi peluang waktu pemrosesan berada antara 15 hingga 25 menit itu adalah 0,5 atau 50%. Selanjutnya itu nomor 5. Nah, di sini soalnya itu seorang teknisi eh, seorang teknisi laboratorium sedang sedang menunggu seorang teknisi laboratorium sedang menunggu proses inkubasi bakteri dalam alat inkubator otomatis. Waktu inkubasi itu berlangsung secara acak antara 10 menit hingga 30 menit dan diasumsikan mengikuti distribusi seragam. Hitunglah bahwa peluang Hitunglah peluang bahwa proses inkubasi itu selesai antara 12 menit hingga 18 menit atau antara 20 menit hingga 28 menit. Nah, nomor 5 ini agak sedikit berbeda dengan nomor sebelumnya, di mana di sini itu soalnya melibatkan peluang gabungan dari dua rentang waktu. Nah, jadi di sini masih menggunakan distribusi seragam, namun kita itu diminta untuk mencari peluang gabungan dari dua interval waktu itu atau saling lepas, disjoint, di mana interval umumnya itu diketahui di sini nilai batas bawahnya itu 10 atau nilai alfanya dan batas atasnya itu 30 atau nilai beta. Kemudian pada interval pertama nilai A1-nya di sini itu diketahui 12 menit dan B1-nya di sini 18 menit. Kemudian untuk A2-nya itu 25 menit dan B2-nya itu 28 menit. Nah, maka bisa kita tuliskan diketahui di sini untuk nilai alfanya itu 10, nilai betanya itu 30, nilai A1-nya itu 12, nilai B1-nya itu 18, nilai A2-nya itu 25, dan nilai B2-nya itu sama dengan 28. Nah, di sini langsung saja kita cari dulu nilai dari PDF-nya. Kita masukkan saja nilainya, berarti PX sama dengan 1/20
beta min alfa sama dengan 1/30 min 10, maka didapat nilai PX-nya itu uh, 1/20. Nah, karena kedua interval ini itu tidak tumpang tindih, maka kita uh, apa ya? Kita bisa menjumlahkan peluang 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 masing-masing interval tersebut. Nah, maka di sini kita bisa gabungkan ya. Ini untuk peluang dari interval A1, B1 ditambah peluang interval A2 di B2. Maka sama dengan di sini eh, ini rumus yang diketahuinya ya. Jadi integral A1 sampai B1 Px dx ditambah integral A2 sampai B2 Px dx. Maka kita masukin nilai-nilainya di sini untuk yang interval A1 B1-nya itu integral dari 12 sampai 18, di mana nilai Px-nya tadi 1/2 dx, ditambah dengan yang integral A2 sampai B2-nya itu integral 25 sampai 28 dengan Px-nya itu 1/20 dx. Kemudian kita hasilkan di sini nilainya itu didapat 1/20 X dengan batas bawah 12 dan batas atas 18 ditambah 1/20 X dengan batas bawah 25 dan batas atas 28. Di sini maka kita dapatkan 1/20 dikali 18 min 12 ditambah 1/20 dikali 28 min 25. Maka didapat di sini 1/20 dikali 6 berarti 6/20 ditambah 1/20 dikali 3 berarti 3/20. Hasilnya itu 9/20 atau 0,45. Berarti di sini peluang bahwa proses inkubasi akan selesai antara rentang 12 hingga 18 menit atau 25 hingga 28 menit itu peluangnya 0,45 atau 45%. Nah, setelah memahami distribusi seragam, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai distribusi eksponensial. Nah, di sini itu atau distribusi ini itu biasanya digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson. Nah, untuk nomor 6 sampai 8 itu kita akan menggunakan uh, skenario tadi atau menggunakan uh, atau membahas mengenai distribusi eksponensial. Di sini soalnya itu seorang mahasiswa pendidikan matematika setiap pagi menunggu bus kampus di halte. Berdasarkan pengamatan waktu kedatangan bus mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata kedatangan setiap 8 menit. Nah, fungsi PDF dari distribusi waktu kedatangan bus itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini fungsinya. Sini PT, PT-nya itu sama dengan uh, 1/8 E pangkat min T/8 untuk T-nya itu lebih kecil dari 0 dan akan bernilai 0 jika T-nya itu lebih besar dari 0. Nah, untuk nomor 6, di sini soalnya itu tentukan peluang bahwa mahasiswa tersebut menunggu bus kurang dari 6 menit. Berarti di sini yang ditanyakan itu peluang eh, kurang dari 6 menit atau P T kurang dari 6. Nah, karena waktu itu kan tidak boleh negatif, maka eh, P intervalnya itu 0 sampai 6. Maka di sini kita masukin ke integralnya, berarti integral 0 sampai 6
PX-nya, TX-nya tadi kan 1/8 E pangkat min T per 8 DT. Berarti kita misalkan terlebih dahulu di sini U-nya itu sama dengan T per 8, maka DU-nya itu didapat 1/8 DT, dan DT-nya itu sama dengan 8 DU. Maka di sini untuk P, untuk T-nya itu kurang dari 6, sama dengan integral dari 0 sampai 6/8 E pangkat min U DU. Maka hasilnya itu integral 0 sampai 0,75 E pangkat min U DU. Nah, kita hasilkan di sini hasil integralnya itu min E pangkat min U dengan rentangnya itu 0 dan juga batas atasnya itu 0,75. Kita substitusikan, maka di sini didapatkan 1 min E pangkat min 0,75. Maka hasil dari E pangkat min 0,75 itu 0,4724. Jadi di sini 1 dikurangi 0,4724 itu sama dengan 0,5276. Jadi untuk bahwa peluang mahasiswa menunggu bus kurang dari 6 menit itu 0,5276. Selanjutnya nomor 7 di sini ditanyakan tentukan peluang bahwa mahasiswa tersebut menunggu bus lebih dari 10 menit. Nah, kalau yang tadi itu kurang dari 6 menit. Kalau yang sekarang P-nya itu kurang P, P-nya itu untuk T lebih dari 10 menit. Maka di sini kita langsung saja masukkan ke rentangnya ke integralnya. Di sini berarti integral 10 sampai tak hingga fungsinya itu 1/8 E pangkat T min 8 DT. Nah, kita gunakan limit. Di sini limit B menuju tak hingga untuk integral 10 sampai B 1/8 E pangkat min T per 8 DT. Nah, maka di sini hasil integralnya itu min E pangkat min T per 8 dengan batas bawahnya itu 10 dan batas atasnya itu tak hingga. Maka di sini didapatkan 0 ditambah 0 dikurangi min E pangkat min 10/8. Maka hasilnya itu didapat E pangkat min 1,25 atau di sini hasilnya itu 0,2865. Jadi peluang bahwa mahasiswa menunggu bus lebih dari 10 menit itu adalah 0,2865. Kemudian untuk soal nomor 8 di sini ditanyakan berapakah peluang bahwa mahasiswa tersebut menunggu bus antara 4 sampai 9 menit. Berarti yang ditanyakan itu antara 4 sampai 9. Di sini integralnya itu dari 4 sampai 9. Fungsinya itu 1/8 E pangkat min T per 8 DT. Maka kita hasilkan di sini min E integralnya itu jadi min E pangkat min T per 8 dengan batas bawahnya itu 4 dan batas atasnya itu 9. Kita substitusikan nilai T-nya didapatkan min E pangkat 9 min 9 per 8 ditambah min E pangkat min 4 per 8. Didapatkan di sini min E pangkat min 0,5 dan min E pangkat min 1,125. Nah, hasil dari ini itu didapatkan 0,6065 dikurangi
hasil dari E pangkat min 1,125 adalah 0,3247. Maka hasilnya itu 0,2818. Jadi peluang mahasiswa menunggu bus antara 4 sampai 9 menit itu uh, adalah 0,2818. Selanjutnya soal nomor 9. Di sini soalnya itu seorang petugas keamanan lingkungan melakukan patroli malam untuk mencari rumah yang memiliki sistem keamanan aktif. Nah, berdasarkan data sebelumnya, di sini itu peluang sebuah rumah memiliki sistem keamanan aktifnya itu 0,4. Nah, berapakah peluang petugas tersebut melewati 5 rumah yang tidak memiliki sistem keamanan aktif sebelum dia menemukan rumah pertama yang memiliki sistem keamanan aktif? Nah, jadi dari soal tadi kita ketahui bahwasanya petugas itu akan mencari rumah dengan sistem keamanan aktif atau yang berhasil. Kemudian petugas rumah peluang rumah memiliki sistem keamanan aktifnya itu atau P-nya itu sama dengan 0,4 dan peluang rumah tidak memiliki sistem keamanan aktifnya itu berarti kita misalkan di sini Q itu kan berarti satu dikurangi peluang yang keamanan aktifnya berarti satu min 0,4 kita dapatkan 0,6 untuk peluang rumah tidak memiliki sistem keamanan aktif. Sedangkan uh, petugas itu akan melewati 5 rumah tanpa sistem keamanan aktif sebelum beliau itu berhasil menemukan pertama kali dengan sistem keamanan aktif. Berarti ditanyakan pada soal ini tuh peluang petugas mengalami kegagalan atau rumah tanpa sistem keamanan aktif sebelum keberhasilan pertama. Nah, untuk soal ini itu kita dapat menggunakan distribusi geometrik, di mana untuk P X sama dengan X itu sama dengan 1 min P pangkat X dikalikan dengan P. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi uh, nilai-nilainya. Maka di sini untuk X-nya itu kan di sini adalah banyaknya kegagalan sebelum keberhasilan pertama. Tadi kan kegagalan, 5 kegagalan. Dan P-nya itu adalah peluang keberhasilannya. Tadi sudah diketahui 0,4. Maka kita substitusikan saja ke dalam rumus. Di sini untuk PX-nya itu sama dengan banyak kegagalan itu kan tadi sudah diketahui 5 kegagalan ya. Berarti PX sama dengan 5 itu sama dengan 1 min peluangnya itu 0,4 dipangkatkan X-nya itu sama dengan 5. Berarti 1 min 0,4 dipangkatkan 5 kalikan 0,4. Maka di sini harusnya, maaf ada kesalahan. Di sini harusnya P X sama dengan 5 sama dengan 0,6. Hasil dari 1 min 0,4 kita pangkatkan 5 dikali 0,4. Berarti hasil dari 0,6 pangkat 5 itu 0,07776 dikalikan dengan 0,4. Maka hasilnya itu 0,031104 atau kita atau di sini hasilnya itu 0,0311. Kalau kita persenkan menjadi 3,11, 3,11%. Maka disimpulkan di sini peluang bahwa petugas itu melewati 5 rumah tanpa sistem keamanan aktif sebelum akhirnya menemukan rumah pertama yang memiliki sistem keamanan aktif adalah sekitar 0,0311 atau 3,11%. Nah, selanjutnya nomor 10. Di sini soalnya itu dalam sistem seleksi beasiswa prestasi, seorang pelamar itu harus mengikuti 2 tahap seleksi, di mana ada tes akademik atau TA dan wawancara atau W. Nah, di sini diketahui bahwa peluang seseorang lulus tes akademik itu adalah
setengahnya nih 0,5, dan peluang seorang lulus wawancara itu jika sudah lulus TA adalah 0,6. Nah, di sini jika peluang seseorang lulus kedua tahap itu adalah 0,3, maka tentukan peluang seseorang lulus TA tapi tidak lulus wawancara. Nah, kita bahas dulu nih. Kita ketahui tadi kan peluang lulus tes akademiknya itu, atau kita misalkan di sini PA-nya itu 0,5. Dari 0,5 ini atau peluang lulus tes akademik ini, ada peluang lulus wawancara. Jadi peluang lulus wawancara ini bisa terjadi jika lulus tes akademik juga. Jadi di sini kita misalkan P, A, kayak ini bersyarat berarti ya. Jadi P, A, B terjadi setelah A jika A terjadi. Jadi peluang B terjadi jika sudah terjadi itu sama dengan 0,6. Maka di sini untuk peluang diketahui juga peluang lulus keduanya itu atau berarti irisan di sini peluang A iris B-nya itu 0,3. Nah, yang ditanyakan itu peluang lulus tes akademik tapi tidak lulus wawancara. Berarti kalau kita misalkan di sini itu berarti peluang A iris B komplement. Nah, kita bahas dulu nih. Di sini kan untuk peluang A itu berarti peluang A iris B ditambah dengan peluang A iris B komplement kan. Maka kita kan pengen cari peluang A iris B komplementnya. Maka di sini P peluang A iris B komplement sama dengan peluang A dikurangi dengan peluang A iris B. Nah, di sini peluang A-nya itu sudah kita ketahui nilainya 0,5. Berarti 0,5 dikurangi peluang A iris B juga sudah kita ketahui nih. Nilainya itu 0,3. Maka sama 0,5 dikurangi 0,3 itu sama dengan 0,2. Berarti sudah kita dapatkan di sini untuk peluang A iris B komplement itu 0,2. Nah, maka peluang bahwa seseorang lulus tes akademik tapi tidak lulus wawancara itu adalah 0,2 atau 20%. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal nomor 11. Nah, di sini soalnya itu jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Nah, berapa sih peluang bahwa paling sedikit salah satu dadunya itu menunjukkan mata dadu 5 atau jumlah mata dadunya itu sama dengan 8. Ayo kita coba bahas dulu di sini. Nah, dari soal di sini itu kita ketahui karena kan dua kali melempar ya dadunya. Berarti untuk uang sampelnya itu 6 kali 6 berarti ada 36. Nah, di sini ditanyakan peluang dari kejadian munculnya paling sedikit salah satu dadu bermata 5 atau jumlah mata dadunya itu sama dengan 8. Nah, kita misalkan saja di sini untuk A itu merupakan kejadian paling sedikit dan satu dadu bermata 5. Sedangkan kita misalkan untuk B itu sebagai kejadian jumlah mata dadu, peluang kejadian jumlah mata dadu sama dengan 8. Nah, di sini kita akan mencari peluang gabungan dari uh, peluang kejadian A gabung kejadian B. Karena kan yang ditanya itu peluang dari kejadian munculnya paling sedikit salah satu mata dadu atau mata dadunya itu berjumlah sama dengan 8. Maka kita perlu menggabungkan, maka di sini bisa kita jumlahkan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Nah, di sini kita jabarkan dulu untuk peluang A, di mana kejadian paling sedikit satu dadu itu bermata 5. Kita misalkan di sini dadu pertama
muncul eh, mata dadu 5. Berarti kan ada mata dadu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Karena paling sedikit satu dadu itu bermata 5. Jadi untuk dadu pertama itu ada 6 kemungkinan. Sedangkan untuk dadu kedua muncul eh, mata dadu 5, berarti kan kecuali mata dadu pertama atau mata dadu pertama itu nggak boleh 5 juga, karena kan sudah diwakili dengan dadu pertama tadi. Berarti di sini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 6,5. Jadi ada 5 kemungkinan. Nah, untuk itu berarti kita dapatkan untuk peluangnya itu, peluang A atau kejadian paling sedikit satu dadu itu bermata 5, kita tinggal menjumlahkan saja nih. Peluang A-nya itu eh, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Berarti peluang A-nya 11 per 36. Karena A-nya itu kan 11, kemudian ruang sampelnya itu 36. Berarti untuk peluang A-nya itu 11 per 36. Kemudian kita cari nih, kita jabarkan lagi untuk peluang B-nya. Peluang B-nya itu kejadian jumlah mata dadunya itu sama dengan 8. Nah, kita cari pasangan dengan jumlah mata dadu 8 itu kan bisa kita dapatkan dari 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Maka di sini peluang B-nya itu 5 per 36. Nah, sebelum kita masukkan, di sini kita juga perlu mencari peluang A iris B-nya. Di sini kan peluang A-nya itu dadu eh, satu dadunya minimal satu dadu bermata 5. Ada 11 kemungkinan, yaitu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, dan 6,5. Sedangkan peluang B-nya itu pasangan dengan jumlah mata dadunya itu 8, yaitu ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Nah, karena kita ingin mencari irisan bahwa kita bisa dapatkan di sini A iris B-nya itu berarti yang sama nih. Di sini 5,3 ada, di sini juga 5,3 ada. Di peluang A juga 3,5 ada, di peluang B 3,5 juga ada. Berarti hanya dua kemungkinan. Berarti untuk peluang A iris B-nya itu 2 per 36. Sekarang kita tinggal substitusikan saja ke rumus yang sudah diketahui tadi. Berarti peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B min peluang A iris B. Di sini sudah ketahui nilai dari peluang A-nya itu 11 per 36, peluang B-nya itu 5 per 36, dan peluang A iris B-nya itu 2 per 36. 11 ditambah 5, 16. 16 dikurangi 2, 14 per 36. Kita sederhanakan menjadi 7 per 18. Jadi kesimpulannya di sini peluang bahwa paling sedikit salah satu dadunya itu menunjukkan mata dadu 5 atau jumlah mata dadunya itu sama dengan 8 adalah 7 per 18. Selanjutnya di sini nomor 12. Soalnya itu sebuah perusahaan eksplorasi minyak memiliki peluang sebesar 0,15 untuk menemukan sumber minyak di setiap titik pengeboran. Nah, jika perusahaan tersebut melakukan pengeboran di 10 lokasi yang berbeda, berapakah peluang bahwa tepat 3 dari 10 lokasi tersebut mengandung minyak? Nah, baik, sekarang kita bahas nih. Dari soal itu kita ketahui jumlah lokasi pengeborannya ada 10.
Kemudian X-nya itu di sini kita misalkan sebagai jumlah lokasi yang mengandung minyaknya ada 3 dan peluangnya itu 0,15 atau ini peluang suksesnya. Dan untuk nilai Q-nya itu berarti kita mengurangkan 1 dikurangi 0,15 kurangi peluang tadi berarti 0,85. Nah, untuk soal ini itu kita perlu menggunakan rumus distribusi binomial, di mana rumus ini tuh P, uh, Px sama dengan X sama dengan uh, mengambil X dari N dikalikan dengan P pangkat X dikali Q dengan pangkat N min X. Nah, kita kan pengen cari untuk nilai X-nya itu yang 3 kan. Di sini pengen nyari itu berapa peluang bahwa tepat 3 dari 10 lokasi. Berarti kita nyari untuk X-nya itu 3. Berarti PX sama dengan 3 sama dengan kita ambil 3 dari jumlahnya. N-nya itu ada 10. Berarti ambil 3 dari 10 dikalikan dengan peluangnya itu 0,15. Kita pangkatkan X-nya itu 3 dikali dengan 0,85. Nilai Q-nya dipangkatkan 10 min 3. Maka di sini didapatkan Px untuk X sama dengan 3 itu sama dengan uh, 3. Ya, ambil 3 dari 10 dikalikan dengan 0,15 pangkatkan 3 dikali 0,85 dipangkatkan 7. Maka di sini hasilnya itu uh, 10 faktorial per 3 faktorial dikali 10 min 3 difaktorialkan. Nah, untuk hasil 0,15 dipangkatkan 3 itu 0,003375 dikalikan hasil dari 0,85 pangkat 7 itu 0,3206. Kemudian di sini didapat hasil kombinasinya itu 120 dikali nilai 120 dikali 0,003375 dikalikan dengan 0,3206. Didapat hasilnya itu sekitar 0,1298. Nah, jadi disimpulkan bahwa peluang perusahaan akan menemukan minyak eh, tepat di 3 dari 10 lokasi pengeboran itu adalah 0,13 kurang lebihnya. Lanjut ke nomor 13. Di sini sebuah perusahaan manufaktur menyediakan layanan shuttle bus bagi para pegawainya. Nah, dari stasiun kereta menuju pabrik, di mana seorang pegawai itu di sini tiba di stasiun dan menunggu shuttle bus akan datang. Waktu kedatangan shuttle busnya itu diasumsikan menyebar secara merata atau distribusi seragam yang kontinu pada interval waktu 5 sampai 50 menit. Nah, itulah peluang bahwa pegawai tersebut harus menunggu antara 20 hingga 30 menit. Nah, kita balik lagi ke distribusi seragam kontinu. Di sini kita gunakan rumus lain, di mana kita gunakan di sini distribusi seragam kontinu atau uniform distribution pada interval A, B. Di sini itu berarti setiap nilai dalam interval tersebut itu memiliki peluang yang sama karena kan distribusi seragam. Maka kita gunakan rumus distribusi untuk P di mana X-nya itu lebih dari C, lebih besar dari C dan kurang dari D itu sama dengan D min C per B min A. Nah, dari soal kita itu sudah mengetahui bahwasannya nilai dari A-nya itu
5, nilai dari B-nya itu, nilai dari B-nya itu 50. Nilai dari C-nya itu 20, nilai dari D-nya itu 30. Nah, kita sudah ketahui ini nilai-nilainya, berarti nilai berarti untuk peluang eh, X lebih dari 20 atau kurang dari 30, maka di sini D-nya itu 30 min C-nya itu 20, berarti 30 min 20 per 50 per 5 sama dengan 10 per 45. Atau bisa kita sederhanakan, kita bagi 5, jadi 2 per 9. Hasilnya itu 0,2222 atau 22,22%. Jadi di sini jika waktu tunggu shuttle bus itu berdistribusi seragam pada interval 5 hingga 50 menit, maka peluang seseorang atau seorang pegawai harus menunggu antara waktu 20 hingga 30 menit adalah 2 per 9 atau 0,222 atau sekitar 22,22%. Baik, selanjutnya itu nomor 14. Waktu antara kedatangan taksi di sebuah hotel dalam satuan menit diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan laju atau rate-nya itu sebesar 0,05. Hitunglah peluang bahwa tamu hotel harus menunggu lebih dari 10 menit hingga taksi berikutnya itu akan datang. Nah, kita bahas nomor 14 ini. Berarti kita gunakan distribusi eksponensial untuk memodelkan waktu antar kejadian-kejadian acak yang saling bebas tadi. Karena kan tadi ada waktu tunggu antara dua taksi. Nah, di sini jika X-nya itu kita nyatakan sebagai waktu tunggu, dan X-nya itu akan berdistribusi eksponensial dengan rate atau laju. Di sini lambdanya itu sama dengan 0,05. Maka fungsi peluang kumulatif atau CDF-nya itu dari distribusi eksponensial ini adalah rumusnya itu Px lebih dari X itu sama dengan E pangkat min lambda dikalikan X. Nah, ditanyakan kan untuk X lebih dari 10, berarti sudah kita ketahui nilai lambdanya itu 0,05, nilai X-nya itu berarti 10, maka kita tinggal substitusiin saja ke rumusnya, berarti untuk peluang X lebih dari 10 itu E pangkat min 0,05 dikalikan dengan 10 itu sama dengan E pangkat min 0,5 atau sekitar 0,6065. Nah, jadi peluang bahwa tamu hotel harus menunggu lebih dari 10 menit untuk mendapatkan taksi adalah sekitar 0,6065. Selanjutnya nomor 15 di sini soalnya itu misalkan suatu variabel acak X berdistribusi gamma dengan parameter alfanya itu sama dengan 4 dan betanya itu sama dengan 1,5. Hitunglah variansi dari X-nya. Nah, di sini menggunakan distribusi gamma ya. Nanti kita bahas di sini untuk distribusi gamma itu kan memiliki dua parameter. Untuk alfanya itu sebagai bentuk atau shape-nya, dan betanya itu sebagai scale atau skalanya. Untuk mencari variansi dari distribusi gamma, berarti kita perlu menggunakan rumus var X sama dengan alfa kali beta dipangkatkan 2. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwasannya nilai alfanya itu 4 dan nilai betanya itu 1,5. Berarti kita tinggal substitusiin saja ke rumusnya. Di sini berarti var X sama dengan 4 dikalikan dengan 1,5 dipangkatkan 2. Hasilnya itu 4 dikali 2,25 atau 9.
Jadi nilai gamma rentang 4,1,5 itu eh, maka variasi dari X-nya itu adalah 9. Selanjutnya nomor 16 di sini soalnya itu untuk mendeteksi apakah seseorang menderita penyakit jantung atau tidak, perlu digunakan tes darah khusus, di mana jika seseorang benar-benar mengidap penyakit jantung itu, maka tes darahnya itu akan memberikan hasil positif dengan tingkat akurasinya itu 90%. Nah, jika seseorang tidak mengidap penyakit jantung, maka tes darah memberikan hasil negatif dengan tingkat akurasi 95%. Di sini diketahui bahwa peluang seseorang secara acak dari populasi umum mengidap penyakit jantungnya itu adalah 1% atau 0,01. Nah, jika seseorang dipilih secara acak dari populasi dari hasil tes darahnya positif, berapakah peluang bahwa orang tersebut benar-benar menderita penyakit jantung? Nah, kita gunakan teorema Bayes, di mana di sini diketahui untuk peluang C-nya itu sama dengan 0,01 atau di sini sebagai peluang seseorang menderita jantung, penyakit jantung. Kemudian untuk peluang C sama dengan 1 min 0,01 itu sama dengan 0,99. Di mana ini tuh peluang yang tidak menderita penyakit jantung. Dan untuk peluang positif yaitu sama dengan 0,90, di mana peluang tes positif ini eh, tes positif jika menderita jantung, kemudian peluang positif jika C terjadi 1 min 0,95, berarti 0,95 0,05. Maka di sini eh, peluang tes positif padahal tidak menderita jantung. Nah, untuk angka satunya itu menggunakan teorema Bayes, di mana peluang C terjadi jika positif juga terjadi. Sama dengan peluang positif terjadi jika terjadi dikali dengan peluang C per peluang positif. Angka kedua, kita hitung peluang hasil tes positif secara umum. Nah, di sini rumus umumnya itu seperti ini. Maka kita masukkan aja nilai-nilainya di sini 0,90 dikali 0,01 ditambah 0,05 dikali 0,99, maka hasilnya itu 0,009 ditambah 0,0495 sama dengan 0,0585. Nah, untuk langkah ketiga itu kita perlu hitung peluang terpapar jika tesnya itu positif. Berarti peluang C terjadi jika positif terjadi. Di sini 0,90 dikali 0,01 per 0,0585. Kita kan sudah mengetahui nih nilai positif. Makanya peluang positifnya itu 0,0585. Maka di sini didapatkan hasilnya tuh 0,009 dibagi 0,0585. Hasilnya itu sekitar 0,1538 atau 15,38%. Jadi di sini kesimpulannya itu meskipun tes darah memiliki tingkat akurasi yang tinggi, peluang bahwa seseorang benar-benar menderita penyakit jantung mendapatkan hasil tes positif hanya 15,38%. Karena penyakit ini itu dalam populasi tergolong rendah 1% dari informasi sebelumnya. Kemudian nomor 17. Di sini seseorang
Seorang distributor mengirimkan pesanan sayuran ke 3 box berbeda, yaitu box 1, box 2, dan box 3. Di dalam box 1 terdapat 30 kilo wortel, di dalam box 2 berisi 10 kilo kentang, dan di dalam box 3 itu berisi 20 kilo tomat. Nah, diketahui bahwa di box 1 itu terdapat 5%, maaf. Di box 1 itu 5% sayurnya itu busuk. Kemudian di box 2 itu ada 3% sayuran yang busuk, dan box 3 itu terdapat 1% sayuran yang busuk. Nah, pada saat pesanan diterima, pemilik toko itu melakukan pengecekan terhadap kualitas sayuran secara acak. Nah, peluang bahwa 1 kilo sayuran yang diambil secara acak adalah busuk berapa? Oke, kita bahas di sini dari soal total berat dari semua boxnya itu kan box 1 30, box 2 itu 10, box 3-nya itu 20. Jadi totalnya itu ada 60 kilo. Nah, peluang terambil dari tiap box. Karena kan 1 kilo diambil secara acak, maka peluang terambil dari suatu box itu yang pertama untuk peluang box 1 itu kan berarti sat- eh, 30/60, berarti 0,5 untuk peluang box 1. Untuk peluang box 2 itu berarti 10/60 atau 0,1667. Dan untuk box 3 itu 20/60, maka peluangnya itu 0,33. Nah, di sini peluang buah busuk masing-masing boxnya itu, maka di sini peluang untuk box 1 dulu. Peluang busuk terjadi pada box 1 itu 0,05, kemudian peluang busuk pada box 2 itu 0,03, karena kan tadi 3%. B1 itu, box 1 itu 5%, jadi 0,05. B2 itu 0,03 karena 3%, dan bus box 3 itu 0,01 karena 1%. Nah, di sini kita gunakan hukum probabilitas total, di mana di sini itu kita cari untuk peluang busuknya itu peluang dari box 1 dikalikan dengan peluang busuk pada box 1 tambah peluang box 2 dikali peluang busuk pada box 2 dan ditambah peluang box 3 dikali peluang busuk dari box 3 itu. Maka di sini nilai didapatkan peluang busuk box 1 itu kan 0,5, peluang dari box 1 itu 0,5, peluang busuk dari box 1 itu 0,05. Kita kalikan didapatkan 0,025. Kemudian di sini untuk peluang box 2 itu 0,1667, untuk peluang busuk box 2 itu 0,03. Kita dapatkan hasilnya itu 0,005001, dan untuk peluang box 3 itu 0,33, dan peluang box busuk pada box 1 itu 0,01, hasilnya itu 0,003333. Nah, kita jumlahkan di sini didapatkan hasilnya itu 0,033334 atau 3,33%. Jadi kesimpulannya, peluang bahwa 1 kilo sayuran yang diambil secara acak dari total kiriman adalah sayuran busuk adalah 0,33 atau 3,33%. Selanjutnya nomor 18, di sini diketahui bahwa waktu hidup baterai merek B itu berdistribusi eksponensial. Misalkan rata-rata waktu hidup baterai itu adalah 4 tahun. Nah, jika X-nya itu merupakan variabel acak yang menyatakan waktu hidup baterai merek B, maka nilai variansinya adalah, nah di sini diketahui bahwa waktu hidup baterai merek B-nya itu distribusinya eksponensial. Nah, rata-rata waktu hidupnya itu adalah 4 tahun,
dengan X-nya itu adalah variabel acak yang menyatakan waktu hidup baterai. Nah, kita gunakan PDF distribusi eksponensial. PDF distribusi eksponensialnya itu fx sama dengan lambda dikali E pangkat min lambda E dikali X untuk X-nya itu lebih dari 0. Di mana lambdanya itu parameternya, parameter laju atau rate-nya, kemudian rata-rata min-nya itu sebagai distribusi eksponensialnya, di mana mu-nya itu akan 1/lambda. Nah, untuk variansinya itu dari distribusi eksponensial ini adalah var x sama dengan 1/lambda pangkat 2. Diketahui mu-nya itu sama dengan ekspektasi dari x, yaitu sama dengan 4. Maka di sini 1/lambdanya itu sama dengan 4, atau di sini lambdanya itu sama dengan 1/4. Kita substitusiin nilai lambdanya ke rumus variansi, maka var x itu sama dengan 1/lambda kuadrat, di mana sini nilai lambdanya itu 1/4, jadi 1/min 1/4 dipangkatkan 2, yaitu 1/1/16, atau hasilnya itu 16. Jadi variansi waktu hidup baterai merek B adalah 16 tahun kuadrat. Kemudian nomor 19, di sini diberikan dua variabel acak A dan B berdistribusi identik. Jika ekspektasi A-nya itu sama dengan mu dan ekspektasi A B-nya itu sama dengan 3 mu, maka kovarian dari A, B adalah. Nah, di sini kita ketahui dua variabel acak A dan B-nya itu identik dengan nilai ekspektasi A-nya itu sama dengan mu. Nah, karena identik tadi, berarti ekspektasi B-nya juga sama dengan mu. Maka untuk ekspektasi A dikali B-nya itu sama dengan 3 mu. Diketahui tadi kan. Nah, sedangkan ditanya kovarian dari A, B. Nah, rumus kovarian itu kan ekspektasi A dikali B dikurangi ekspektasi A dikali ekspektasi B. Maka kita langsung saja substitusi nilai-nilainya. Nah, di sini kan ekspektasi A dikali B-nya itu kan belum sudah diketahui ya, 3 mu. Berarti 3 mu dikurangi ekspektasi A-nya itu mu dikali ekspektasi B-nya itu mu. Berarti kovarian A, B sama dengan 3 mu dikurangi mu kuadrat. Nah, jadi nilai kovarian A, B-nya itu adalah 3 mu min mu kuadrat. Dan untuk soal yang terakhir di sini diberikan dua variabel acak A dan B berdistribusi identik. Nah, di sini jika ekspektasi X-nya itu sama dengan mu, maka untuk ekspektasi 2A ditambah 3B adalah. Nah, di sini di pembahasan kita ketahui bahwa dua variabel acak dan A dan B-nya itu kan identik tadi. Nilai ekspektasi X-nya itu sama dengan mu, maka ekspektasi Y-nya juga sama dengan mu. Ditanyakan di sini ekspektasi 2A ditambah 3B. Jadi kita gunakan sifat linear dari nilai harapannya. Berarti di sini nilai ekspektasi 2A ditambah 3B itu sama dengan 2 dikali ekspektasi A ditambah 3 dikali ekspektasi B. Maka hasilnya itu 2 dikali mu ditambah 3 dikali mu sama dengan 5 mu. Berarti nilai harapan dari ekspektasi 2A ditambah 3B adalah 5 mu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.